ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Agung beserta keluarga, Mas Arif beserta jajaran seluruh karyawan perusahaan AFKO, Bapak Ibu para jamaah Masjid Bu Warno dan para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur bil lisan atau syukur bil arkan. Kita banyak memuji Allah, kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kita kepada Allah ini, semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita akan ditambah baik kuantitas maupun keberkahan nikmat tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan dengan tuntunan ajaran agama Islam ini kita diselamatkan oleh Allah mulai dari hidup di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama pengajian ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi man fataha hadzal masjid Bu Warno syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat anak-anak sekalian, sebelum saya melanjutkan membaca hadis dari kitab Bulughul Maram, saya terlebih dahulu menyampaikan hadis Rasulullah yang untuk mengingatkan kita semuanya. Salah satu sabda Rasulullah adalah beliau mengingatkan nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia ini tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu nikmat kesehatan. Dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Dua nikmat ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Dan sudah seharusnya seorang hamba yang diberikan nikmat sehat oleh Allah dan memiliki waktu luang ini digunakan sebaik mungkin, digunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal kebaikan. Dua nikmat ini yang memungkinkan seseorang untuk melakukan itu. Sebab kalau misalnya orang itu sehat tapi tidak pernah memiliki waktu luang, ya sama saja tidak akan bisa melakukan banyak kebaikan. Awake sehat tapi nggak pernah nganggur, setiap hari sibuk, dan pekerjaan ini tidak semakin habis, tapi pekerjaan setiap hari ini semakin banyak, semakin menumpuk, sehingga orang yang seperti ini tentu berkurang kesempatannya untuk memperbanyak amal kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika orang ini punya waktu luang,
nganggur, nggak punya pekerjaan apa-apa, nggak sibuk, tapi dia tidak mendapatkan nikmat sehat, alias loro. Nganggur tapi awake loro, nggak bisa bergerak, hanya ada di atas ranjang, hanya ada di atas dipan, jadi kembang bayang. Maka orang ini juga tidak bisa melakukan apa-apa meskipun tidak sibuk apa-apa. Tapi karena kondisi badannya yang tidak sehat tadi, maka menyebabkan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dua nikmat yang ketika dua nikmat ini berkumpul pada seseorang, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah untuk kita gunakan memperbanyak amal kebaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tapi kata Rasulullah, kebanyakan orang-orang yang diberi dua nikmat ini maghbunun, banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu, maksudnya apa? Ketika dia diberikan dua nikmat ini, dia tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal kebaikan. Awake yo sehat, kemudian dia juga tidak punya pekerjaan apa-apa, tapi tidak pernah misalnya datang ke masjid untuk sekedar melakukan sholat berjamaah. Awake yo sehat, ya. Kemudian dia juga nganggur, nggak punya kesibukan apa-apa, tapi jarang mengikuti pengajian-pengajian atau majelis-majelis ilmu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, ya, dengan memegang remote. Ya, sekarang anak-anak remote itu jarang diperebutkan. Yang diperebutkan sekarang itu HP, karena semua sekarang sudah ada di HP. TV yo ada di HP, radio yo ada di HP, jam juga ada di HP, ya. Yang semua dulu itu ada sendiri-sendiri, sekarang semuanya di HP sudah ada semuanya. Kayaknya kalau anak-anak sekarang tidak hati-hati dengan HP, waktunya habis hanya untuk main HP. Itu tantangan anak-anak sekarang. Maka kita diingatkan oleh Rasulullah dengan hadis ini, banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Baru orang itu menyadari ketika dirinya misalnya nikmat sehatnya ini diambil oleh Allah. Ya, ketika dia sudah diberi ujian sakit oleh Allah, dia berbaring di atas dipan, di atas ranjang, baru dia merenungi apa yang sudah dia perbuat selama dia diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia banyak menyesalnya, karena pada waktu diberikan nikmat sehat itu dia tidak melakukan banyak kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia hanya bisa menangis. Tidak sedikit orang-orang yang merasakan yang seperti itu. Kenapa dulu waktu saya masih punya badan yang sehat, tapi tidak pernah saya gunakan untuk berangkat ke masjid. Ketika sudah berbaring di atas ranjang tidak bisa kemana-mana, baru dia menangis ketika dia mendengar azan. Keinginannya sangat kuat untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendatangi rumah Allah. Tetapi saat itu kondisinya sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia baru menyesal. Karena itulah dia sudah tertipu dengan nikmat sehat yang dulu sudah pernah diberikan oleh Allah, tetapi tidak digunakan untuk banyak melakukan amal kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika orang itu ketika diberikan nikmat sehat dan dia gunakan nikmat sehat ini untuk banyak melakukan amal kebaikan, sholat jamaahnya istiqomah di masjid atau di musola, baca Al-Qur'annya setiap hari juga istiqomah, menghadiri majelis ilmu juga istiqomah. Setelah semuanya ini istiqomah, dia kemudian diuji oleh Allah dengan sakit, akhirnya tidak bisa kemana-mana. Maka pada saat sakit,
yang sebelumnya dia istiqomah untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan, maka saat dia sakit itu tetap diberikan pahala amal kebaikan yang sudah diistiqomahkan pada saat dia sehat. Loro nduk ndukur bayang tapi dia masih mendapatkan pahala sholat berjamaah 5 waktu meskipun dia sholatnya di atas ranjang. Setiap hari dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran meskipun mulutnya sudah tidak bisa bersuara untuk membaca Al-Quran, karena pada saat dia diberikan nikmat sehat bisa bersuara, banyak digunakan untuk membaca Al-Quran. Meskipun dia di rumah, tapi dia masih mendapatkan pahala mencari ilmu, karena pada waktu dia sehat, dia istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Itulah untungnya orang yang bisa menggunakan nikmat sehat ini untuk melakukan amal kebaikan. Ketika dia sakit, maka pahala dari amal kebaikan itu tetap mengalir, tetap diberikan kepadanya. Itu kalau kita mau menggunakan nikmat sehat ini untuk memperbanyak amal kebaikan. Biasanya orang getun itu ya ketika sudah sakit. Pada waktu sehat belum merasakan bahwa dirinya ini kurang dalam beramal kebaikan. Kalau sudah sakit baru merasakan, lapo biyen aku waktu jek sehat, aku gak tahu nang masjid, gak tahu nang musola. Itu baru menyadari. Kalau sudah menyesal dan menyadari ketika sudah seperti itu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lah mumpung sing masih sehat-sehat ini, sampean yang masih sehat-sehat ini, digunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal kebaikan. Ya, jangan nek wis tuwek cek nek gak getun. Allahumma amin. Yang kedua, waktu luang. Jadi ketika punya waktu luang tadi itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahkan kalau bisa kata sahabat Ibnu Umar, kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, setiap hari ini kita mengevaluasi diri kita, apa yang sudah kita kerjakan dalam satu hari itu. Berapa amal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu kalau bisa setiap hari kita muhasabah atau introspeksi, bahasanya orang sekarang, introspeksi. Sudah berapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan hari ini, atau hari ini kita telah melakukan apa? Apakah kebaikan yang telah kita lakukan atau justru sebaliknya? Maka orang yang seperti itu akan menjadi orang yang beruntung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah kalian sebelum kalian nanti akan diintrospeksi, akan dihisab, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itu sudah berapa ribu sedekah hari ini? Sudah berapa ayat membaca Al-Quran hari ini? Mulut kita hari ini apakah sudah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah? Mulut kita yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, apakah ada yang menyakitkan? Itu kita evaluasi. Setiap hari kita evaluasi dalam rangka untuk mengetahui apakah setiap hari ini ada perkembangan atau tidak. Karena Rasulullah juga mengabarkan dalam hadis yang lain, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, mengetahui hari ini lebih baik dengan hari kemarin, kalau kita tidak evaluasi, tahu dari mana? Kalau setiap hari yang kita lewati tidak pernah kita evaluasi, yes berjalan opo enei, bu api bu elek, nggak pernah dievaluasi. Maka dari mana kita bisa mengetahui bahwa hari ini kita bisa lebih baik daripada hari kemarin? Nggak tahu. Maka disinilah pentingnya evaluasi setiap hari. Jadi sebelum tidur paling tidak kita membayangkan sejak mulai bangun pagi sampai menjelang tidur tadi itu apa yang sudah kita perbuat. Maka itu akan menjadi nilai tambah bagi kita jika misalnya kita menemukan
banyak kebaikan dari diri kita untuk kita tingkatkan besok hari. Tapi jika masih banyak keburukan yang kita lakukan, paling tidak jangan sampai kita mengulang besok harinya. Paling tidak seperti itu. Jadi perintah Nabi agar senantiasa kita mengevaluasi diri setiap hari itu dalam rangka ya untuk menghadap kepada Allah ketika semua amal perbuatan kita ini kita pertanggungjawabkan. Kita sudah mengetahui potret kualitas amal kita seperti apa. Jadi katen nerimo rapot itu awake dhewe wis seru. Rapotku paling kok nilai ini seperti ini. Sudah tahu karena kita sudah mengevaluasi. Ya, maka akan bersyukur jika kemudian kita dari evaluasi itu kemudian kita selalu berusaha meningkatkan amal kebaikan kita. Itulah yang disebut dengan orang yang beruntung, kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa muflihun. Yang kedua, anak-anak sekalian, kebetulan saya kemarin setelah ngisi pengajian ini seperti ini, kan saya biasa kemudian salaman dengan Mas Arif, kalau ada Abah Haji Agung juga salaman dengan Abah Haji Agung. Saya ngobrol. Yang saya tanyakan apa kemarin itu, Mas Arif, anak-anak yang mondok ini di samping menghafalkan Al-Quran, apakah mereka juga sekolah? Ya, apakah mereka juga sekolah di sekolah-sekolah ya sekitar pondok ini? Mas Arif mengatakan ada sebagian yang juga sekolah, tapi ada sebagian juga yang tidak sekolah, karena orang tuanya menyuruh hanya untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian saya ingat ketika mengikuti wisuda tahfidz. Jadi anak saya ini 4, yang 3 sudah selesai hafalan Qur'annya. Jadi yang satu, yang nomor 4 sudah mendapatkan 10 juz hafalan Al-Qur'annya. Yang nomor 4 itu kelas 2 sanawiyah. Jadi sudah dapat 10 juz. Tapi mereka semuanya sekolah, tidak ada yang tidak sekolah. Jadi yang pertama masih kuliah, sudah menikah tapi ya masih kuliah juga. Yang kedua, ini persiapan masuk di Al-Azhar. Jadi sudah mengikuti kelas bahasa Arab, tapi masih daring, Mas Arif. Jadi langsung dari markas bahasa Arab di Al-Azhar sana, tapi masih daring. Ya, meskipun daring tapi biayanya juga cukup lumayan mahal. Karena langsung dari Mesir, dari Al-Azhar. Daringnya langsung dari sana, tutornya atau dosennya langsung dari sana. Tapi saya yakin bahwa orang yang mencari ilmu itu pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, wong jangankan rizki yang dimudahkan oleh Allah. Wong dalam hadis bukan hanya rizki, tapi jalan menuju surga saja dimudahkan. Apalagi jalan untuk mendapatkan rizki. Ini tambah sangat mudah, itu keyakinan saya. Makanya ya meskipun anak saya 4 dan semuanya ya sekolah, saya tidak khawatir, jadi tidak ada biaya. Saya yakin bahwa pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan ya untuk anak-anak yang mencari ilmu itu. Yang kedua, kuliah di Ma'had Ali Tebu Ireng, sudah hafal Al-Quran juga. Jadi yang ketiga juga tadi persiapan ke Al-Azhar. Dan yang keempat ini masih kelas 2 sanawiyah di Tebu Ireng. Nah, saat saya mengikuti wisuda tahfidz anak saya ini, yang menyampaikan ceramah itu yang biasa juga mengisi pengajian di sini, Yai Haji Musta'in Syafi'i, itu menyampaikan pesan kepada santri-santri penghafal Al-Quran, jangan berhenti hanya dengan menghafalkan Al-Quran, tetapi pelajarilah ilmu-ilmu Al-Quran untuk memahami Al-Quran dengan benar. Memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca tarjamah. Kan terjemahnya sekarang itu sudah banyak. Ya, memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan membaca tarjamah dari Al-Quran. Butuh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran untuk memahami pemahaman Al-Quran dengan benar. Kemudian beliau menceritakan kejadian yang pernah ya
terjadi pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi ini rata-rata meninggalnya karena dibunuh. Sayyidina Umar juga mati karena dibunuh. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan juga mati karena dibunuh. Sayyidina Ali, jadi Sayyidina Ali ini menantunya Kanjeng Nabi, suami dari Siti Fatimah, putri kesayangan Nabi, itu meninggalnya juga karena dibunuh. Dan sampean tahu yang membunuh Sayyidina Ali ini bukan orang kafir. Yang membunuh Sayyidina Ali itu bukan orang kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Saya ceritakan kepada Mas Arif, juga kepada Pak Haji Agung. Kalau sampean buka di Google, sampean ketik Ibnu Muljam, itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muljam. Beliau adalah seorang hafid Al-Quran, bahkan dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, dan juga orang yang zuhud. Zuhud itu kehidupannya diprioritaskan untuk berpikir menyiapkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Zuhud. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Muljam ini pernah ditugaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi guru ngaji Al-Quran di Mesir. Pada waktu di Mesir gubernurnya adalah sahabat Amr bin As. Saya pernah di Mesir, jadi di sana nama Amr bin As, sahabat Amr bin As itu sangat terkenal. Dan beliau dikirim oleh Sayyidina Umar untuk dakwah di Mesir, menyebarkan Islam di Mesir, sampai meninggal juga di Mesir. Sehingga perjuangan dakwah agama Islamnya ini dikenang sampai saat ini, sampai sekarang ini. Makamnya ada di Mesir. Ya, kemudian masjid yang beliau bangun itu kemudian setelah generasi beliau ini diberi nama Masjid Amr bin As. Saya kalau terawih, ya sholat terawih bulan Ramadan itu pertengahan, jadi mulai tanggal 16 sampai dengan akhir Ramadan itu sering saya mengikuti sholat terawihnya ini di Masjid Amr bin As. Padahal tempatnya sangat jauh dengan tempat tinggal saya. Tapi karena di sana tradisinya di Masjid Amr bin As itu kalau sudah mulai tanggal 16 itu qori, ya, Al-Quran yang tingkat internasional itu yang ditugasi untuk menjadi imam sholat tarawih di situ. Waktu saya di sana namanya ada Muhammad Jibril. Ini namanya Muhammad Jibril. Jadi ngambil dari nama Kanjeng Nabi Muhammad, juga ngambil dari teman dekatnya Nabi Muhammad yaitu malaikat Jibril. Namanya Muhammad Jibril. Ngaji Qurannya luar biasa. Jika kalau beliau mulai tanggal 16 Ramadan kalau jadi imam di Masjid Amr bin As ini untuk bisa masuk ke masjid berangkatnya harus sebelum buka puasa, setelah sholat asar. Kalau berangkatnya setelah maghrib dijamin nggak akan bisa kebagian tempat di masjid. Padahal masjidnya sangat besar, ya, dibanding dengan masjid Buwarno ini malah lebih sangat jauh lebih besar Masjid Amr bin As. Jamaahnya ini sangat luar biasa, sangat banyak karena imamnya langsung qori internasional. Pada waktu itu Muhammad Jibril kalau ngimami itu seperti terhipnotis semua jamaah. Jadi ketika ayat-ayat yang dibaca tentang siksa, tentang ancaman itu tidak sedikit dari makmum yang ikut nangis. Ya, karena saking masuknya bacaan Al-Qur'an itu. Nah, sahabat Amr bin As ini minta kepada sahabat Umar untuk mengirimkan qori ngaji Al-Quran di Mesir. Yang diutus oleh Umar adalah qori terbaik yang bernama Abdurrahman bin Muljam itu. Tapi kemudian Abdurrahman bin Muljam atau dikenal dengan Ibnu Muljam itu pada akhirnya ya tidak puas dengan kepemimpinan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali dianggap telah melanggar hukum Allah. Maka anggapan itu sampai kemudian menurut keyakinan Ibnu Muljam itu Sayyidina Ali itu halal dibunuh. Padahal Sayyidina Ali itu adalah jelas-jelas
salah satu dari 10 sahabat yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Rasulullah itu pernah menyebutkan 10 sahabat yang jelas-jelas nanti sebagai penghuni surga. Tapi Ibnu Muljam ini menganggap bahwa Sayyidina Ali ini telah melanggar hukum Allah, dan akhirnya kemudian berkeyakinan halal darahnya, halal dibunuh. Akhirnya kemudian dibunuh oleh Ibnu Muljam ini, ya dibacok dengan pedang yang sudah disiapkan. Bahkan diceritakan di situ pedangnya itu dilumuri racun yang dibeli dengan harga 1000 dinar. Insya Allah, padahal 1 dinar itu sama dengan 500.000 lah, ya setengah miliar. Racunnya regane itu setengah miliar, ya, untuk dilumurkan ke pedang yang akan digunakan untuk membunuh Sayyidina Ali itu. Maka para sahabat-sahabat waktu itu kemudian menangkap Ibnu Muljam itu, dan Ibnu Muljam tidak mau mengakui kesalahannya, masih merasa bahwa apa yang dilakukan dengan membunuh Sayyidina Ali ini adalah sesuatu yang benar. Bahkan ketika akan dihukum, yaitu berupa hukuman kisos. Hukuman kisos itu dihukum mati, dibunuh. Itu sahabat Ibnu Muljam sampai sempat mengatakan kepada Al-Goconya itu begini, "Hai Pak Al-Goco, kalau kamu mau mengkisos saya, menghukum mati saya, jangan langsung ditebas leher saya, tapi potong sedikit demi sedikit anggota tubuh saya. Saya ingin menyaksikan anggota tubuh saya yang kamu potong itu adalah potongan-potongan anggota tubuh yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah." Jadi membunuh Sayyidina Ali, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah di antara 10 sahabat yang termasuk masuk surga, ini masih menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang di jalan Allah, perbuatan yang dianggap sebagai berjuang di jalan Allah. Coba sampai seperti itu keyakinannya. Nanti di dalam kitab Bulughul Maram ini, ya, kita dinasehati oleh Rasulullah untuk tidak suudzon kepada orang lain, ya, tidak gampang mengkafirkan orang lain. Kita dinasehati oleh Rasulullah untuk senantiasa mengedepankan husnudzon, apalagi kepada sesama orang Islam. Anak-anak sekalian, ternyata jadi yang dilakukan oleh Ibnu Muljam ini dengan menganggap apa yang dilakukan ini sebagai jihad, sebagai perjuangan di jalan Allah, karena kedangkalan ilmu dari Ibnu Muljam ini dalam memahami Al-Quran. Dia hafal Al-Quran tetapi tidak didukung dengan ilmu-ilmu yang lengkap untuk memahami Al-Quran, sehingga pemahaman terhadap Al-Qur'annya ini sangat dangkal, tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Itulah yang dalam sejarah Islam, ya, Ibnu Muljam dan kelompok-kelompoknya ini disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Sampean lihat nanti dalam buku-buku apa sih kelompok Khawarij itu? Ya, apa gerakan-gerakan mereka? Itu sangat menakutkan, ya. Jadi mereka tidak saja menganggap jadi orang yang berbeda kelompok ini sebagai orang kafir, tetapi bahkan yang Islam pun kalau berbeda, ya, dengan kelompok mereka, maka orang Islam ini sudah dianggap kafir dan dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Ini sangat luar biasa. Jadi yang dilakukan oleh Muljam, Ibnu Muljam dan kawan-kawannya dalam kelompok yang dikenal dengan nama Khawarij itu. Maka disinilah kemudian saya tadi menyampaikan pesan dari Yai Musta'in yang disampaikan pada waktu wisuda tahfidz,
ya, yang kebetulan anak saya juga ikut wisuda pada waktu itu, agar santri-santri tidak berhenti hanya dengan menghafalkan Al-Quran, karena untuk memahami Al-Quran dengan benar ini dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain yang juga penting untuk dipelajari. Imam Syafi'i yang terkenal dengan salah satu madhabnya itu menyelesaikan hafalan Al-Quran ketika umur 7 tahun. Setelah usia 7 tahun beliau mulai belajar ilmu bahasa dulu. Jadi ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Maka beliau dikirim ke kampung ya. Jadi belajar bahasa itu dikirim ke kampung untuk belajar bahasa kepada masyarakat yang tinggal di kampung itu. Karena biasanya bahasa yang di kampung itu belum tercampur ya dengan istilah-istilah yang aneh-aneh gitu ya. Kalau sampean pengen belajar bahasa Indonesia ya di Jakarta nggak akan paham. Jadi ada lo, ada gue, ada bahasa-bahasa lain yang dalam bahasa Indonesia itu tidak ditemukan, ya, tidak ditemukan. Itu karena sudah tercampur dengan istilah-istilah asing ya. Imam Syafi'i setelah menguasai bahasa, Imam Syafi'i kemudian belajar beberapa ilmu ya kepada Imam Malik di Madinah ya, termasuk salah satunya adalah ilmu hadis, belajar hadis dan ilmu hadis pada Imam Malik. Pada waktu itu Imam Malik punya kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, dan kitab itu adalah kitab hadis pertama yang ditulis oleh ulama. Belum ada kitab hadis Sahih Bukhari, belum ada kitab Sahih Muslim. Tapi Imam Malik sudah punya buku kitab hadis, kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh beliau, namanya kitab Al-Muwatta. 2 kali tebalnya kitab ini. Jadi hadis-hadisnya itu ya ada dalam kitab itu, tebalnya kitab 2 kali dari kitab ini. Ketika Imam Syafi'i minta izin untuk belajar hadis pada Imam Malik, Imam Syafi'i diminta oleh Imam Malik, kamu boleh belajar pada saya, kamu boleh menjadi santri saya, tapi syaratnya kamu hafalkan dulu hadis-hadis dalam kitab ini. Mau belajar hadis itu disuruh ngapalkan dulu. Ya, disuruh ngapalkan dulu. Ternyata Imam Syafi'i mampu menghafalkan hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta itu hanya dalam waktu 9 hari 9 malam. Insya Allah luar biasa. 9 hari sudah hafal. Rahasianya apa? Ya, Imam Syafi'i memiliki kekuatan hafalan yang super hebat itu. Salah satu rahasianya adalah menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Maka salah satu ungkapan beliau yang terkenal dari gurunya itu adalah ketika beliau agak sedikit sulit menghafalkan, beliau menyampaikan kepada gurunya, gurunya mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kata gurunya gitu, Imam Waqi namanya. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqi. Kedua-dua imam ini makamnya ada di Mesir juga. Imam Waqi juga ada di Mesir. Saya juga sudah pernah ke makam beliau. Kemudian Imam Syafi'i juga makamnya ada di Mesir. Juga di dekat makam itu ada Masjid Asy-Syafi'i namanya. Saya juga sudah beberapa kali ziarah ke makam beliau. Bahkan ulama terkenal yang mengarang kitab Al-Hikam ya, yang dibaca oleh ulama-ulama yang ngaji thariqat ya. Ini namanya Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah, itu juga makamnya ada di Mesir. Makamnya ada di Mesir. Imam Bukhari itu juga makamnya ada di Mesir. Jadi ini gambaran beberapa ulama-ulama dulu yang belajar ilmu agama itu ya tidak hanya cukup menghafal Al-Quran. Makanya saya nyampaikan kepada Mas Arif pertemuan yang lalu, anak-anak yang masih usia-usia sekolah ini ya diusahakan jangan sampai tidak sekolah di samping menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena khawatir kalau nanti hanya hafal Al-Quran tapi tidak didukung dengan ilmu-ilmu yang lengkap untuk memahami Al-Quran, itu akan
memiliki pemahaman Al-Quran ini yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang ahli ya pada umumnya, sehingga gampang mengkafirkan ya orang lain. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu sebelum dihukum qisas itu beliau juga membaca ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri nafsahu, ada orang yang mengorbankan dirinya, ibtigha'a mardhatillahi, untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi dengan dalil ayat ini Abdurrahman bin Muljam itu kemudian berani membunuh Sayyidina Ali, karena diyakini oleh Ibnu Muljam yang dilakukan ini adalah mengorbankan dirinya untuk mencari ridhonya Allah. Coba, alasan mengorbankan dirinya untuk mencari ridhonya Allah dengan membunuh hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga melalui lesannya Rasulullah. Ini keyakinan macam apa seperti ini? Berdalih berjuang dengan mengorbankan dirinya, ngaku nek kapan awake dikorbanno, biarkan diriku mati, yang penting diriku mati ini adalah untuk mencari ridho Allah, bukan dengan cara memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, bukan dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, tapi dengan cara justru membunuh salah satu hamba Allah yang nyata-nyata sudah dijamin masuk surga melalui lesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahayanya. Jadi orang yang tidak memahami Al-Quran ini dengan baik, ya. Jadi oleh karena itu, ya, saya sangat mendukung sekali ya kepada santri-santri yang misalnya dalam menghafal Al-Quran ini tidak hanya menghafal Al-Quran saja, tetapi juga ya menekuni ilmu-ilmu yang lain, ya, utamanya ilmu-ilmu yang bisa mendukung kedepannya nanti untuk bisa memahami Al-Quran ini dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Harapan kita begitu. Maka pengajian-pengajian seperti ini, ya, saya kira memang ya, sangat penting ya untuk ya diikuti oleh seluruh santri-santri, apalagi yang membaca, yang menghafalkan Al-Quran. Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang ilmunya ini juga di samping Al-Quran ini juga banyak menguasai ilmu-ilmu yang lain. Ini banyak menjadi orang-orang yang hebat. Di Indonesia ada Profesor Dr. ya Quraisy Shihab yang terkenal sebagai ulama ahli tafsir. Kitab beliau, karangan beliau, Tafsir Al-Misbah, ya, itu beliau juga hafal Al-Quran, tetapi beliau juga mendalami ilmu-ilmu agama yang lain, sehingga pemahamannya terhadap Al-Quran ini sangat lengkap, ya. Kalau di Surabaya ada Profesor Dr. Ahmad, Kiai Haji Ahmad Zahro, ya, beliau juga rektor Unibdu, ya, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Ada Profesor Dr. Rumrawi, dan generasi muda seangkatan dengan saya yang sekarang menjadi salah satu anggota tim Lajnah Penerjemah Al-Quran Kementerian Agama, itu ada namanya Dr. Mukhlis Hanafi. Itu dulu kuliah di Al-Azhar, sudah hafal Al-Quran dan menekuni ilmu-ilmu yang lain, menjadi orang-orang hebat. Jadi dalam memahami agama ini mudah diterima, mudah dipahami, dan tidak mudah menyalahkan atau mengkafirkan orang lain. Harapan kita seperti itu. Makanya
Sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian seperti ini, ada perbedaan-perbedaan pendapat itu saya sampaikan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dalam amalan yang kita kerjakan ini memang ada beberapa perbedaan-perbedaan. Dan dengan kita memahami perbedaan-perbedaan itu diharapkan bisa saling menghormati, bisa saling menerima, bukan saling menyalahkan. Ya, saya sholat dengan orang yang tidak pakai kunut, ya bisa. Selama ibadah haji 40 hari, saya di sana menjadi makmum, juga tidak pernah pakai kunut sholat subuhnya, ya biasa-biasa saja. Jadi tidak menyalahkan imam yang tidak pakai kunut, ya karena keyakinannya mengikuti pendapat yang tidak pakai kunut, ya tidak apa-apa, sholatnya ya tetap sah. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak mudah menyalahkan, apalagi sampai kemudian mengkafirkan, dan pada akhirnya apalagi sampai menganggap darahnya halal untuk dibunuh. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian semuanya, khususnya para santri, ini akan menjadi orang-orang yang benar semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dari saya. Jadi sekedar tambahan ya ilmu. Jadi di luar ya kitab Ibanatul Ahkam atau kitab Bulughul Maram yang setiap malam Kamis ini kita pelajari. Malam hari ini kita ajukan hari Selasa karena besok saya ada rapat koordinasi dengan Kementerian Agama. Jadi alhamdulillah diizinkan oleh Mas Arif, sehingga pengajian kita dalam 1 minggu tetap bisa berjalan ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.